Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Hari ini kita akan bahas sama-sama tentang MC Public Speaking. Oke, teman-teman, untuk efisiensi waktu kita akan panggilkan pemateri kita hari ini yang merupakan seorang profesional MC dan juga founder dari komunitas speaker muda Indonesia dan juga RM Public Speaking Class. Marilah kita sambut mengisi materi kita hari ini, Kang Rizky Muhammad. Beri tepuk tangan untuk materi kita. Oke, beda ya guys auranya. Iya. Boleh dong seorang disapa-sapa dulu teman-teman yang udah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini. Suatu kebanggaan saya bisa berbicara di depan teman-teman yang hari ini auranya sangat terpancar. Sepertinya ini calon-calon orang hebat dan orang-orang sukses yang hadir hari ini. Amin. Amin ya. Amin ya. Ini Denung, kamu juga hari ini cantik sekali. Oh iya, betul sekali ya. Kita outfitnya sama ya. Sepertinya. Betul. Ini warna apa Denung? Warna hijau tai unta. Iya, hijau udah. Kalau ini hijau botol ya. Biasanya perempuan lebih paham warna hijau. Iya, Kalau Rizky hijau itu nggak cuma hijau ya. Ada hijau sage green, ada hijau pupus, ada hijau daunnya. Ada hijau daun, itu ya. bed. Oke. Ya. Ini yang hadir hari ini, Denung, saya kira ada beberapa dari berbagai penjuru dunia. Oh, Nggak ada dari KSMI, mana suaranya calon member KSMI? oke. Terima kasih sudah hadir. Dari umum, dari luar, mana suaranya? Terima kasih ibu, bapak, semua yang sudah hadir, akang, teteh. By the way, kita hari ini mau ngapain nih, Denung? Oke, Kang Rizky, hari ini kita mau talk show nih ya, mau berbicara tentang public speaking dan MC wedding pastinya. Betul, Ya. Oke, boleh Kang Rizky mau duduk atau Boleh lesehan kita duduk aja? dulu ya. Ini sudah disediakan Oke, kursi disediakan sama kursi ya. tim Iko. Oke, Rizky, sebelumnya gimana nih Kang Rizky, kabarnya sehat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Menurut Kang Rizky sendiri, memangnya apa sih Kang kalau pengaruhnya kita bisa public speaking dengan baik, kita jago public speaking dalam kehidupan kita atau mungkin dalam karir kita, kira-kira apa sih pengaruhnya? Nah ini yang penting juga teman-teman. Pertama yang harus kita ketahui bahwasanya public speaking merupakan salah satu soft skill yang sangat penting yang harus kita kuasai untuk menunjang karir dan masa depan. Karena kenapa? Mungkin ada beberapa alasan yang menjadi kenapa kita harus belajar public speaking. Ini yang saya rasakan, ini saya berbicara bukan hanya berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman. Yang paling dirasakan yang pertama itu karena kita belajar public speaking akan meningkatkan skill komunikasi kita. Oleh sebab itu kenapa orang yang belajar public speaking itu relasinya banyak, networkingnya banyak. Betul. Karena dia tahu cara berkomunikasi, cara membangun komunikasi dengan orang lain seperti apa. Jadi belajar public speaking itu bukan melulu bagaimana sih caranya tips untuk percaya diri ketika di depan orang banyak, bagaimana sih caranya supaya tidak nervous. Lebih dari itu, ternyata kita belajar bagaimana cara membangun komunikasi dengan orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan skill atau jiwa leadership kita. Dan itu yang saya rasakan. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat ya teman-teman. Di negara kita, atau jangan jauh-jauh di komunitas yang teman-teman ikutin, atau di lembaga yang teman-teman ikutin, atau di kampus, atau di sekolah, itu hampir semuanya ketua, leader, dia adalah yang bisa public speaking. Betul, jago ngomong Betul. ya. Kenapa? Karena orang yang sudah bisa public speaking akan mempunyai kesempatan yang lebih luas, yang lebih banyak dibandingkan orang yang tidak bisa. Gitu. Karena banyak kesempatan, misal kita lagi rapat, ada punya ide dan gagasan, dan kita bisa skill komunikasi sehingga kita bisa menyampaikan ide dan gagasan kita. Beda halnya dengan yang tidak bisa public speaking. Punya ide dan gagasan karena terhambat, tidak punya skill di bidang komunikasi sehingga malu, benar gak? Malu bagaimana cara menyampaikan ide dan gagasan kita. Malu gimana kalau sekiranya ide dan gagasan kita tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga orang yang tidak bisa public speaking
punya ide gagasan yang sekeren apapun tidak akan tersampaikan kepada teman-temannya. Nah itu dia, dua hal mungkin yang paling yang saya rasakan. Pertama, meningkatkan skill komunikasi, dan yang kedua meningkatkan jiwa leadership kita ketika kita belajar public speaking. Seperti itu. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Jadi ternyata kalau nggak bisa ngomong itu, sepintar apapun kita kan Rizky, Betul. orang tuh nggak bakal tahu. Atau mungkin istilahnya dalam dunia kerja atau dalam dunia sekolah, kita punya ide, pengen nih angkat tangan, aduh pengen banget nyampein, tapi karena malu, karena gugup, jadi yaudahlah, oh yaudahlah ada si itu yang ngomong gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa menyampaikan tersebut. Tapi kalau udah jago pasti bisa ya kan Rizky ya. Betul. Oke, nah gitu teman-teman ya seputar public speaking ini. Jadi ternyata penting untuk menunjang karir kita juga, untuk menunjang kehidupan kita juga. Nah, Kang Rizky mulai terjun ke dunia MC wedding itu sejak ada apa gitu? Apa yang membuat Kang Rizky mau MC di nikahan orang gitu? Dibayar enak atau gimana gitu? Betul. Boleh dong diceritain. Ini juga hal yang menarik ketika terjun di dunia MC wedding. Sebenarnya sebelumnya tidak ada sama sekali keinginan terjun di dunia MC wedding. Karena ada beberapa hal mungkin yang berbenturan dengan prinsip saya waktu itu. Ini hal yang lucu juga ya. Waktu itu memang ngapain sih MC wedding? Kan kalau di kampung kan MC wedding itu kayak apaan gitu ya. Ngapain sih MC wedding gitu, bukan sebagai salah satu profesi yang memang ngapain gitu kan waktu itu. Tapi pas 2020 ngelihat para senior waktu itu sudah terjun di dunia MC wedding, wah ternyata ini berbicara tentang manusiawi ya. Ternyata menjanjikan, apalagi di Bandung ya, di Bandung itu di Bandung itu MC dari antaranya MC wedding, alhamdulillah dihargai gitu kan. Ya pada akhirnya 2020 berusaha atau mencoba terjun di dunia MC wedding. Waktu itu pertama kali terjun tidak langsung seperti misalkan sekarang join dengan WO. Itu luar biasa teman-teman perjalanannya, belusukan ya ke daerah Garut. Ada di sini orang Garut? Ke Garut juga bukan Garut kota, Garut dalamnya kan. Saking gimana caranya saya punya job personal branding harus terbangun di MC wedding gitu teman-teman. Nah nanti kita sedikit banyaknya ngebahas juga bagaimana sih cara membangun personal branding di MC wedding barangkali teman-teman, karena yang paling susah itu personal branding di awal, benar gak? Teman-teman mau branding misalkan di MC wedding, di MC event atau di public speaking lainnya, itu yang paling susah yang saya rasakan adalah branding di awalnya. Karena kalau kita sudah punya nama, kalau kita sudah personal brandingnya sudah bagus, yang saya rasakan sekarang kita tinggal menunggu klien masuk, klien datang. Bukan lagi kita cari job, cari gimana caranya saya punya job, cari gimana caranya saya punya relasi, punya link. Tapi sekarang alhamdulillahnya nih, karena proses yang begitu panjang, sekarang sudah ada di fase ya udah sekarang santai, ada klien masuk, alhamdulillah kita terima. Kalau sekiranya itu pas dengan waktu kita, kalaupun berbenturan ya kita sampaikan baik-baik bahwasanya kita sudah ada job yang lain, seperti itu. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau jadi MC wedding itu ada perjalanan ya kan ya yang harus ditempuh. Karena nggak gampang loh membuat orang percaya, oh aku mau booking dia buat jadi MC. Lah emang aku siapa gitu kan? Pasti mereka tuh ngelihat dulu, boleh Instagramnya dilihat, benar nggak Kang Rizky? Dulu pas awal-awal ya, Kang boleh nanya PLMC-nya? Iya boleh, udah dikasih, boleh lihat Instagramnya, lihat Instagramnya kosong. Kan gak akan percaya Kang Rizky ya. Dan Instagram juga media sosial, hari ini kan zamannya teknologi teman-teman ya. Jadi salah satu, mungkin kalau dipresentasikan, apa sih yang membuat saya berhasil personal brandingnya, yaitu hampir 80-90% itu adalah dari media sosial. Dari media sosial, dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp. Dan yang paling penting nih teman-teman, tips saya buat teman-teman yang hadir hari ini, circle pertama kalau kita melakukan personal branding yang akan membantu kita adalah teman-teman kita sendiri. Makanya nih saya selalu menyampaikan kepada teman-teman KSMI, teman-teman yang ikutan kelas public speaking dengan saya, selalu menyampaikan bahwasanya kalian dengan teman kalian harus ngebangun komunikasi dan hubungan yang baik. Iya betul. Jangan sampai dengan teman Juli, jangan sampai dengan teman banyak masalah.
sehingga kita punya produk, sehingga kita mau personal branding, mereka gak akan pakai jasa kita, Iya, karena betul. hubungan kita tidak baik dengan teman-teman kita, seperti itu Deno. Iya. Deno. Itu sama Dendo ya. Iya. Ini adik-adik tapi kayak teteh-teteh. Iya. Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau branding, jaga komunikasi dengan orang-orang terdekat, teman-teman sekali. ya kan Rizky ya. Kadang-kadang kita juga punya job itu dari teman ya. Teman. Ah. Dan itu yang saya rasakan pertama kali yang membantu saya branding di awal itu teman-teman dekat. Yang mau nikah teman-teman dekat pakai saya hingga akhirnya udah punya nama, udah punya brand nih di MC Wedding. Sekarang alhamdulillah banyak semakin terbuka, semakin sini semakin terbuka gitu. Oke, alhamdulillah ya Kang Rizky ya. Dan mungkin juga Kang Rizky sekarang sudah merasakan benefitnya, sudah nyaman Yes. juga di MC Wedding ya Kang ya. Tapi Kang Rizky mungkin kita juga nggak cuma sebatas ngomong ya Kang ya. Kalau di MC, ada nggak sih hal-hal penting apa atau urgent apa nih yang harus disiapkan kalau mau jadi MC Wedding? Pastinya ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan teman-teman kalau mau terjun di dunia MC Wedding ya. Yang pertama harus mematangkan skill kita. Orang yang biasa MC event atau misalkan MC formal, MC pembukaan ataupun yang lainnya ketika terjun di MC Wedding itu akan beda. Benar kan? Betul. Ini Tenung juga sama MC Wedding, ini adik didik saya juga. Gimana rasanya ketika terjun pertama kali di MC Wedding? Beda kan? Beda banget. Beda sekali. Beda banget. Perbedaannya terletak pada MC Wedding itu lebih menantang, bebannya lebih berat daripada MC biasa pada umumnya. Kenapa? Tadi ada akad, ada momen sakral yang harus kita pandu dengan benar-benar, ada sungkemnya, ada adat Sundanya, sehingga bebannya lebih lebih berat. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah matangkan dulu skill kita. Pengetahuan kita di MC Wedding harus dimatangkan dulu, harus paham dulu. Bukan hanya sebatas modal nekat doang. Makanya waktu sebelum saya terjun di MC Wedding, hal yang saya lakukan adalah pertama melihat YouTube itu udah mulai bolak-balik di YouTube, bolak-balik dilihat gimana sih prosesi adat Sunda, gimana sih memandu sungkeman, gimana sih susunan acaranya. Tidak hanya di YouTube, ada beberapa memang yang menjadi MC senior saya yang saya jadikan sebagai role model buat saya belajar juga di sana. Dan saya kontakkan kalau MC Wedding kasih tahu ya, saya mau ikut, saya mau lihat gitu kan. Saya lihat secara langsung juga seperti apa prosesinya sehingga saya bisa belajar secara langsung. Nah, sudah paham nih kalau kita presentasikan mungkin sudah hampir 60-70% kita sudah paham di MC Wedding. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman nanti juga kalau mau sesekali lihat saya MC di wedding juga silakan. Di sini juga ada beberapa yang sebelum lihat langsung saya MC wedding silakan. Saya persilakan nanti saya share jadwalnya di grup ya. Nah pertama kalau sudah matang, kalau sudah tahu, ini tips bagaimana cara melakukan personal branding. Dulu ada, cuman udah almarhum ya teman saya di jurusan. Saya minta buatkan poster bahwa saya menerima all event, terutama di MC Wedding. Nah, waktu itu pertama kali promosi lewat poster ceritanya. Lewat poster, Rizky Muhammad MC, menerima MC all event. MC wedding party, birthday party dan sebagainya. Pertama kali disuruh MC itu sama teman SMP. Ki, kamu MC ya? Iya, kebetulan. Jauh juga tempatnya, ya udahlah. Karena saya butuh juga buat portofolio, akhirnya diambil. Dan waktu itu dia nanya, berapa nih harganya? Kan masih bingung ya, biasa MC pemula kan. Aduh, buat ke temen mah berapa aja lah dibayarnya. Karena jawabannya seperti itu, ceritanya beres nih MC-nya. Beres selesai MC-nya, luar biasa deg-degan sih waktu itu ya. Tapi ini kayaknya gak akan keceritain sekarang karena waktunya terbatas. Iya betul banget. Ceritanya selesai MC-nya, dan waktu itu saya dikasih bingkisan besek. Kalau bahasa kalian apa? Besek gitu ya, nasi kotak gitu kan. Nah, dalam hati saya, kok gak ada yang lain gitu ya? Apakah karena saya bilang seikhlasnya atau kayak gimana? Tapi itu menjadi pembelajaran pertama kali MC. Gak dibayar pun kayak ya udah ini permulaan saya untuk kedepannya. Dan alhamdulillah sekarang mungkin ya sudah mulai normal lah MC juga sama WO juga. Dan ada beberapa WO juga yang pasang stand yang di dalam juga sekarang. Yang awalnya branding awalnya luar biasa berusukan ke Garut juga ke dalamnya lagi, ke Purwakarta pernah, ke Jakarta pernah.
Itu perjuangan sih sebenarnya, seperti itu. Gitu ya. Oke, keren banget nih Kang Rizky. Oke teman-teman, tadi hanya sekilas, aku yakin banget kalian belum puas, masih banyak banget ilmu yang pengen digali ya Kang ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau ikut sharing session untuk sesi setelah ini boleh, tapi kalau misalnya untuk yang lainnya boleh mungkin untuk melanjutkan liburannya atau mungkin lihat stand booth di dalam. Dan juga teman-teman kalau mau belajar lagi bisa gabung di mana nih Kang Rizky? Baik, ada RM Public Speaking Class, boleh dibuka Instagramnya? Sekalian promosi ya. Iya. Dibuka saja Instagramnya atau nanti minta ke tim untuk browsernya dan juga untuk nama kita sudah siapkan. Karena kita di sini terbatas sekali waktunya, hanya 30 menit. Nanti kita akan lebih detail teman-teman yang mau belajar. Ada kelas reguler pertama kita dasar-dasar public speaking dan ice breaking. Kelas reguler kedua fokus materi tentang olah vokal dan juga MC formal. Dan yang ketiga baru kita personal branding dan MC wedding. Jadi teman-teman yang mau lebih detail belajar di kelas kita bisa ikutan. Dan hari ini yang hadir hari ini kita akan berikan diskon 20% Untuk pendaftaran sampai ya? 50% yang daftar hari ini. Oke, keren Itu banget. buat teman-teman yang hadir. Saya mau nanya, mau saya kasih teks atau naskah MC wedding nggak? Mau tidak? Yang kompak dong, mau nggak? Oke, kalau anak-anak SMP nanti akan saya kasih pasti, teman-teman yang lainnya akan kita kasih soft file-nya dan akan kita kirim di grup. Pada stay di grup kan? Jangan dulu keluar. Tete gak masuk, nanti minta dimasukin nanti ya. Kita share nanti naskahnya di grup. Gitu. Jadi teman-teman terakhir karena waktu kita terbatas, kalau mau belajar lebih lanjut, lebih detail lagi, nanti bisa ikut kelas RM Public Speaking Class. Nanti akan kita kembali bersama saya, bersama Teknum juga, atau ada satu komunitas yang kita bangun. Namanya Komunitas Speaker Muda Indonesia, di mana para pemuda, mahasiswa pelajar ataupun umum yang lainnya kita berkumpul mempunyai lingkungan yang support untuk belajar public speaking. Di sana ada bidang voice over, bidang MC, bidang dai-daiyah, dan Kartini Muda Indonesia. Ditunggu di Komunitas Speaker Muda Indonesia ya, dan juga di RM Public Speaking Class yang mau belajar lebih detail dan lebih lanjut setelah ini. Oke, thank you. Oke, boleh tepuk tangan untuk Kang Rizky. Luar biasa sekali ya, singkat, padat, dan jelas gitu ya. Terakhir mungkin quotes-nya nih untuk para calon public speaker kita dari Kang Rizky. Ya, saya izin berdiri ketemu boleh Oh, terakhir. siap. Ini waktunya sudah habis ya guys. Teman-teman, ini salah satu quotes yang menjadi motivasi saya belajar. Quotes-nya adalah, if you can speak, you can influence. And if you can influence, you can change life. Jika kamu dapat berbicara, kamu dapat memberikan pengaruh. Dan jika kamu dapat memberikan pengaruh, kamu dapat mengubah hidup. Dan ini yang saya rasakan sampai ada di titik ini. Dengan saya bisa berbicara, saya bisa memberikan pengaruh terhadap orang lain. Bisa membangun sebuah komunitas, bisa sedikit banyaknya mengajak orang-orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya malu-malu menjadi lebih berani, yang tadinya masih insecure menjadi lebih percaya diri. Itu karena berbicara. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus berani untuk speak up, untuk berbicara. Siap belajar public speaking? Siap belajar public speaking? Siap. Terima kasih kembali ke moderator cantik kita dari saya Rizky Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Kang Rizky Muhammad. Oke, thank you banget untuk event hari ini, persembahan kolaborasi dari Alux, Multikreasi Indo, Cilok Bandung, Komunitas Speaker Muda Indonesia, dan juga RM Public Speaking Class. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.